kita balik modal sound system itu lama loh. Nggak sampai 2 tahun, nggak mungkin. 10 tahun baru bisa balik dia. Baru 10 tahun baru dia bisa balik. Ya, ya maksudnya saya pelajari 10 tahun sound baru bisa balik. 2 tahun balik Gitu. Jadi harus tahu dulu kita marketing kemana, tujuan kitanya mau kemana nih, mau dia di tengah, bawah, jangan sekali kita belajar di bawah pengen ke atas, hancur. Basicnya dulu aja. Nah itu pertanyaan yang tadi di pertanyaan tadi kan basic. Nah jadi gini, kita mau mengacu kemana dulu gitu. Ini kemana tuh? Karunya tuh. Jadi tadi untuk para pemula yang mau di bisnis sound system, bisnisnya. Kalau misalnya kita banyak duit gitu, misalnya kita marketnya mau tadi Om Tono bilang marketnya kita kemana, jobnya kita kemana. Ada yang lari ke wedding, saya pengen ke event gitu. Bisa juga kalau misalnya kita punya duit, misalnya mau beli build up, kita mau beli build upnya seperti apa. Misalnya contoh kelas menengahnya ada seperti Hooper, yang paling menengah seperti Hooper, kita terserah mau kemana gitu. Tapi kalau kita ngomongin kita hanya mampu membuat sistem custom, kita jangan terlalu dulu untuk membeli sebuah speaker custom itu berbeda 10 pasang, berbeda 12 pasang. Kalau kita mau bikin di custom, kita mau pengen orang mah yang nyian sorangan ame resep gitu. Kita jangan bikin banyak dulu langsung. Kita bikin satu sistem aja dulu. Low, middle. Gitu. Kita bikin satu sistem aja dulu. Ini kita ulik. Kita coba, kita lain pasarkan juga tuh maksimalkan. Suara ini kita maksimalkan. Nah, kalau udah cocok, wah ya cocok ya jangan dangdutan. Nah, baru kita produksi 10 pasang gitu. Jangan sampai bikin 10 pasang gagal KB gitu. Bikin 12 pasang gagal KB gitu. Kita bikin satu aja dulu. Satu. Kalau ini udah bagus, baru kita produksi gitu. Tapi kalau kita untuk build up banyak pilihan dari kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, kelas atas, banyak build up pilihan gitu. Itunya Om Agus. Sok nambahkan. Sama aja ini dia. Ya, lanjut. Ya, lalan manehan kan. Oh iya, jadi nambahan ya di dia. Kudu nanya, bebas. Asal ulah. Ya anak kucing orang bener usaha gitu. Ini mau tanya tentang drone, manfaat drone, terus masalah yang akan ada ketika tidak ada drone, terus cara pengukuran drone. Coba bisa pertanyaan. Anjir lila.
bisa sapoe mah. Detailna we lokalnya. Intina we. Kesimpulan dari seluruh ground. Iya, eta dua deui acan. Kalau sapake beda-beda pertanyaanna. Ya plaza plus minus ground. Ada. Intina we lungkul ieu mah. Iya, si fase plus iya jeung minus iya, si fase plus iya jeung minus iya, kalau tidak ada penetralisir yang disebut ground, dia tak bisa terjadi induksi. Jadi lamun misalnya di jerona non alat-alat itu, ya misalnya trapo, ground, di jero alat-alat itu, di jero alat-alat yang kita pakai, ia bakal terjadi induksi antar kabel. Jadi lamun si kabel iya ka dieu tah ieu teh nyambung we. Ieu teh nyambung. Ieu bakal terjadi aya setrum karena ada induksinya di kabel ieu. Di fase plus, di fase minus bakal terjadi ground di kabel ieu teh ground. Ieu anggapnya kabel ground. Bakal terjadi aya percikan api. Jadi si kabel sadekieu teh bakal aya percikan api. Terjadinya jadi aya induksi. Kunaon kudu di background? Background tacokkeun kana tanah. Jos. Tanah teh sebagai penetralisir sebuah induksi. Jadi lamun si iya body power lamun diberi setrum tapi ground pasti si body na ieu nyetrum. Tapi lamun di ground kana taneuh tas si body power ieu teh geus ternetralisir ku tanah eta. Jadi fungsina ground teh eta gitu. Lamun diterangkeun lila pisan. Jadi pada inti nama ground itu sebagai penetralisir induksi dari sebuah listrik bertegangan gitu. Eta inti nama. Mau di gedung Kalau cikopikeun bere cai aqua di botol. Abuskeun kabelna halina. bisa dipakai nyenyum kopi. Kalau di gedung itu untung-untungan. Jadi terkadang ada ground sebuah colokan di gedung, ada ground yang ternetralisir yang sudah berinstalasi dari sebuah gedung itu menuju ground tanah. Tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk mensiasatinya seperti ini. Kudu narik. Untuk cari hidran banyak. Iya, untuk cari hidran. Mun di hotel, abus kagigir tanganna hidran, tah biasa geus kerik we saeutik. Cicetna teh. Tapakeun kadinya. Gitu bisa leuwih halus, leuwih HD eta. Jadi lamun misalnya di gedung ya permasalahannya seperti itu. Kadang di Indonesia ini banyak gedung yang tidak terground. Terus
listrik di kita itu emang paling jelek semenjak naik ke 220 volt. Kalau waktu 110 bagus. Nah gitu, jadi jangan sekali-kali yang kabelnya memakai ground. Kalau kabelnya yang memakai ground, groundnya tidak digunakan. Jangan sekali-kali yang kabel yang memakai ground, yang kabel isi 3, groundnya tidak digunakan. Karena apa? Kabel yang tidak digunakan itu, kabel ground, lamun ngacir kemana-mana, itu lamun kacepak kurang pasti nyetrum. Soalnya kunaon sudah terinduksi sama yang lain, gitu. Jadi kalau kabelnya yang tidak pakai ground, itu wajib di ground ke tanah, atau nggak usah sama sekali pakai ground. Jadi kabel anu isi 2 wae. Kabel nu isi 2. Tapi jangan sekali-kali kabel isi 2 iya disambungkan ke body ground. Sebab 0 sama ground itu berbeda. Jangan sekali-kali menyambungkan ke body ground. Kalau mau pakai kabel 2 aja. Jadi lamun misalnya nyetrum nyawa ya, nah gitu. Demikian. Jelas nih? Kalau diakalin misalnya kan biasa suka pakai buku ke tanah terus kemudian bisa ini tuh udah ternetralisir. Iya. Semua lah. Nah, pramuka dari mixer ditapelin ke tanah. Ini udah aman semua belum? Kalau menurut saya belum. Yang aman cuman mixernya aja. Kecuali sistem instalasi kita berhubungan. Seperti yang tadi, kabel ke power pakai kabel 3. Kabel ke instrumen pakai kabel 3. Dan dari sini pun, dari mixer ini kan namun colokan teh aya besi-besina tah kiri kanan teh. Tah eta teh ground. Tah lamun si eta terhubung ke colokan di handap anu make ground, alat kita bisa aman semua. Tapi kalau misalnya dari situ di sini pakai kabel 2, itu yang terground cuman mixer saja dan yang lain tidak, gitu. Cek saha kabel mixer aya groundan. Nya cek saha kaha. Ya, ground ditulisnya XLR itu ditulisnya tidak ada ground. Pasti tertulis 1, 2, 3. Gak mungkin tertulis ground plus minus. Tidak ada. XLR itu pasti ditulis 1, 2, 3. Dan yang saya tahu dari preamp input ke mixer, ini fase plus misalnya, fase plus, ini fase minus, dan ini G. Dan ground ini dibatasi resistor ke ground. Yang saya tahu itu. Jadi kalau misalnya di XLR ada terhubung ground, ini si resistor ini bisa kebakar, terus kebul keluar jin, gitu. Jadi kalau misalnya di mixer dikasih ground, belum tentu ke alat yang lain terground, gitu.
kecuali instalasi kita memakai kabel yang berisi 3 yang terground terhubung semua. Gitu. Siap, Ertas? Oke. Ya, next. Ayo, Pak. Kita. Itu. Sok, kabeh kudu nanya. Kabeh kudu nanya sok. Berarti ngalih caliknya ke paling itu. Ini pada langsung. Bang, bertanya kan ngomongnya bebas. Yang penting nyambung di audio system. Kalau nanyakan mitoha we kareueuh. Mau nanya ke di ono can mayar kumaha? Di blog. Bisa di blog. Ini Pak, jadi seputar equalizer ini mah Pak. Waktu di analisis pakai smart light, misalkan ada frekuensi 125 di bawah gitu ya. Apa yang lain harus diturunin atau yang ini diatasin gitu untuk jadi balance gitu. Ada beberapa frekuensi. Dapat lah ya. Frekuensi pencairan. Emang mesti diajar dari frekuensi equalizer. Hah? Frekuensi setelah dipakai. frekuensi pencairan. Ya orang diajar basic na weh halanya. Ulah joro-joro teuing lah. Pasti mun joro-joro teuing mah moal waktuna moal ya moal cukup. Ini misalnya hasil analisa seperti ini. Misalkan setelah kita ukur analyzer sancan ngoprek equalizernya, equalizernya masih 0. Terjadi seperti ini. Ada penurunan misalnya di daerah low, ya, dan ada penambahan di daerah high. Kalau saya Duka, Pak Agus, Pak Rian, Pak Tono mungkin berbeda. Kalau saya, pengekualisasiannya itu kalau misalnya turunnya sedikit, turunnya misalnya sakia lah. Kalau saya, versi saya, si high yang diturunkan, si high-nya yang diturunkan, frekuensi high-nya ini, misalnya 10 kilo, misalnya kayak 10 kilo nah diturunkan di equalizer, misalnya ya nggak serata, kumaha ya saeutik ya. Nusatik ya biasanya kurang suka diantepkeun tara ditambahan tara. Tapi lamun misal terjadi kurva seperti ini, misalnya seperti kieu, ya frekuensinya nu ditarurunkeun sampai ka rata. Kunaon saya tuwani nambahkeun gitu, kunaon tuwani nambahkeun sieun jempol soalna naon penambahan equalizer naikkeun pengequalisasian ditaikeun misalnya dan hasil analyzer misalnya ya kunaon teu ditaikeun, ia bisa wae passing karena antar box, passing karena gangguan naon, gangguan nu lain. Jadi catangtu ieu turun teh karena kesalahan sebuah ekualisasi speaker. Eta menurut saya gitu. Versi mungkin versi Pak Agus beda deui.
gitu. Apa mungkin bisa ditambahkan? Bagus, bisa teh. Kalau triway bisa. Hah? Kalau triway mah bisa. Menal? Triway. Oh nya mun triway mah bisa gitu. Iya kan teh tina pureng apa triway gitu. Hah? Tah mun pireng mah saya tara nambahkeun. Soalnya dengan bertambahnya dB walaupun dia equalizer, dia bisa menambahkan dB di sebuah power ke sebuah power juga. Soalnya itu berhubungan dengan gain gitu. Tah gitu. Pertama dasarna we lungkul. Bos, diraha ya acara. Nah, di panage can aya aja. Pi, isukan loading ada. Isukan loading pi kawan. Patulang monitor tadi monitor monitor kudu disarwakeun kabeh atau sesuai kebutuhan Goblok sares eta tadi ya. lain ieuna misalkan keur bass kudu ngeload keur vokal kudu kieu tawa keur kenang kudu kieu. Kalau menurut saya ya Renna berarti ngomongnya kan didinya. Kalau menurut saya range speaker itu harus semua sama. Disarwakeun sarua. Soalnya walaupun di ayeuna dina bass deng kumane di setel bass taekun dong gitu. Tah lamun aya gitaran kumaha? Lamun si monitor bass ya gitaran ge kumaha? Tah jiga nu tadi monitor vokal. Enggap berena pasin gitu. Menurut saya mending diratakeun we. Komo mun mixerna hiji. Mixer hiji eta kan kudu sarua jeung nu dihareup. Jadi disarwakeunna jeung speaker suara minimal jeung suara hareup. Lamun berbeda kan kayak dihareup geus ngeunahun ternyata di monitorna kurang ieu nah gitu. Tapi misalnya minimal disarwakeun misalnya si gitar kurang ieu dihareup oge minimal rada aman keneh mun kurang dirobah gitu mah. Siap. Terus posisi sepil ya kudu rata atau kudu disilangkeun di zigzag karena non bahasa eta mah looping lah gitu. Kalau looping di mana? Ya maksudnya kan teu bentrok di tengah-tengah gitu. Passing. Eta mah sebenarnya kan tadi teh balik deui ka omongan Tono. Fungsi setpil teh naon gitu. Fungsi setpil teh naon? Menanganina kumaha gitu. Terserah we orang misalnya lamun misalnya urang geus salah soalnya naon urang ngeundeun setpil teh sok berubah-ubah gitu. Kadang nu hiji belah dia da kahalangan ku keyboard aya main keyboard di dia jadi setpil rada kahareup. Ting bener ting teu eta gitu. Lamun ayeuna aya nu nyalahkeun nah ada urang mah jogna geunian dibayar. Tah sok rek kumaha. Kondisional berarti berarti kumaha urang